Alhamdulillah alladzi karrama hadhihi al-ummah bi syari'atihi al-kamilah wa khassa biha bi nubuwwati nabiyyihi al-karimah wa ayyadaha bil khilafati ar-rashidah ala minhajin nubuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kita berkumpul di masjid ini, di tempat yang mulia, di hari yang mulia. Insyaallah bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu melaksanakan perintah Allah, salat Jumat secara berjamaah. Semoga niat ikhlas kita hadir dari tempat kita masing-masing dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada amal-amal soleh kita. Dan berapa lama kita duduk di ruangan masjid ini, semuanya semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Mari terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan memperhatikan setiap apa yang kita lakukan. Yang berupa amal soleh mari kita tingkatkan. Kalau ada hal yang toleh atau yang salah, maksiat dan dosa, kita segera berhenti dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang lebih berharga bagi kita untuk hidup, dan lebih-lebih untuk hidup kehidupan kita pasca kematian kita nanti, kecuali bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, mereka telah menyelesaikan ibadah puncaknya. Ibadah puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mereka telah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mereka telah menjawab panggilan Allah dengan penuh kehusyuan. Mereka telah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
al-hujjaj wal ummar wafdullah da'ahum fa'ajabuhu sa'aluhu fa'atahum. Jamaah haji dan umrah itu adalah tamu Allah. Allah telah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilannya. Mereka memohon kepada Allah, Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sementara kita kaum muslimin yang tidak sedang berhaji, yang tinggal di negeri kita masing-masing, telah berhari raya, telah melaksanakan sholat Idul Adha, dan telah sebagian besarnya menyembelih hewan kurban. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang hari raya kurban tak bisa dilepaskan dari kisah keteladanan manusia agung, keteladanan ayah dan anak, termasuk juga seorang istri atau seorang ibu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail alaihissalam beserta ibundanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kedua utusan Allah ini mengajarkan ketaatan tanpa ragu kepada kita, ketaatan totalitas. Ibrahim diuji oleh Allah dengan mengorbankan buah hatinya, sekaligus buah cintanya yang telah lama dinanti, yaitu putranya sendiri. Sementara Nabiullah Ismail alaihissalam diuji oleh Allah untuk mengorbankan hidupnya agar ayahnya bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan bahwa tidak ada kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta tertinggi dibandingkan cinta kepada pasangan, anak, harta dan tahta. Di sisi lain, Ismail juga meyakini sepenuh hati bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, sekalipun harus mengorbankan jiwa dan raganya. Karena itu Nabi Ismail alaihissalam mengukuhkan keteguhan jiwa ayahnya dengan berkata, "Ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jika kaum muslimin tanpa ragu melaksanakan perintah haji, bahkan mereka tidak sedikit mengeluarkan biaya puluhan hingga ratusan juta. Jika kaum muslimin tanpa ragu melaksanakan ketaatannya kepada Allah, menyembelih hewan kurban, puluhan juta dia keluarkan, jutaan dia keluarkan, tidak ragu sedikit pun untuk taat kepada Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kemanakah ketaatan itu pergi ketika mereka diseru untuk melaksanakan syariatnya, syariat Allah dalam perkara muamalah, dalam perkara pidana, dalam perkara jihad, dalam perkara politik, dalam perkara pemerintahan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mengapa hukum-hukum Allah itu kita abaikan? Bukankah semua itu juga adalah perintah dari Tuhan yang sama? Perintah dari Allah yang merintahkan haji, perintah dari Allah yang memerintahkan juga berkurban. Kenapa haji dan kurbannya kita taati tanpa ragu secara total? Kenapa perintah yang berupa muamalah, perintah yang berupa ekonomi, politik, pemerintahan, kenapa kita lebih percaya kepada Barat? Kenapa lebih percaya kepada PBB?
Kenapa lebih percaya kepada IMF, World Bank, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga internasional lainnya? Hadirin ketahuilah, itu adalah produk barat, produk manusia. Sementara perintah Allah itu adalah dari Allah, Tuhan penguasa alam, yang memerintahkan kita salat Jumat hari ini, yang memerintahkan manusia untuk berhaji, yang memerintahkan manusia untuk berlebaran, berkurban dan sebagainya. Kenapa kita memilah dan memilih? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa berislam itu bukanlah prasmanan yang seenaknya kita memilih seakan-akan seperti makanan, yang mana suka kita ambil, yang tidak suka kita campakkan. Tidak begitu para hadirin rahimakumullah. Allah menuntut kepada kita ketaatan secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Ritualnya Islam, hablum minallahnya Islam, hablum minan nafsihnya Islam, dan hablum minan nasnya juga Islam. Segala hal yang berkaitan dengan muamalah, interaksi manusia yang satu dengan yang lainnya dalam berbagai bidang kehidupan itu masuk muamalah. Itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Adha kemarin merupakan pelajaran bagi kita bahwa kita ketika menundukkan hati dan pikiran kita hanya semata kepada Allah, menadani ketaatan secara total Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka sepantasnya kita telah menteladani beliau untuk dijadikan teladan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai bidang kehidupan kita. Para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, banyak ayat yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berhukum hanya kepada hukum Allah. Di antaranya adalah surah Al-Maidah ayat 48. Allah berfirman, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq." Putuskanlah hukum di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada sama kita. Maka perintahnya dari Allah, kita hidup di dunia ini berjalan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak hanya dalam urusan ibadah mahdoh yang sifatnya ritual, tetapi juga ibadah yang lain, termasuk dalam hal muamalah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam, walladzi farada alaina bi iqamati si'ari dinil islami tula am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita berdoa menyimpulkan apa yang disampaikan pada khutbah yang pertama tadi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bertakwa kepada Allah secara totalitas. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bertubi-tubinya musibah yang menimpa negeri ini, berbagai bidang kehidupan, tiada lain pangkalnya adalah karena banyaknya syariat Allah Subhanahu wa taala yang ditinggalkan, banyaknya ayat-ayat Allah, banyaknya hukum-hukum Allah yang ditinggalkan oleh manusia, baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang budaya, pendidikan, maupun juga dalam bidang politik dan pemerintahan. Kiblatnya bukan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi kiblatnya mengekor kepada Barat. Itulah yang menjadi pangkal daripada musibah yang tidak pernah berhenti-henti dari negeri ini dan tentu juga negeri-negeri yang lain. Maka tidak ada lagi kecuali kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha secara totalitas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Beliau yang masih hidup, lebih-lebih yang mereka telah meninggal dunia ya Allah. Rahmati mereka, sayangi mereka, ampuni mereka ya Allah. Demikian juga guru-guru kami ya Allah. Guru-guru kami yang telah mengajarkan kami Al-Quran, guru-guru kami yang telah mengajarkan kami salat, guru-guru kami yang telah mengajarkan kami agama, guru-guru kami yang telah mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan kepada kami ya Allah. Rahmati mereka, sejahterakan mereka, muliakan mereka ya Allah. Ampuni pula dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni pula dosa anak-anak cucu keturunan kami ya Allah. Jadikanlah mereka generasi yang tangguh, generasi yang kuat, kuat akidah, kuat ekonomi, kuat pemikiran, kuat hujahnya ya Allah. Rahmati mereka, bimbinglah mereka agar mereka kelak menjadi pemimpin yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni pula dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ya Allah. Utamanya saudara kami yang tinggal di negeri yang penguasanya zalim kepada mereka ya Allah. Berikan kesabaran kepada mereka. Tolonglah mereka ya Allah. Menangkan mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau zat yang maha
mendengar dan menerima doa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau hukum kami ya Allah ketika kami salah dan hilaf. Namun segera ingatkan kami ya Allah agar kami segera kembali kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah kami. Tolonglah orang-orang yang menolong agama-Mu ya Allah, untuk menegakkan dan meninggikan agama-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.